can't focus on what needs to get done. I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm tepid, but I'm misdiagnosed. Cause I'm a stalker, I seen all of your posts. And I'm just tryna play it cool now. But that's not what I wanna do. Halo, perkenalkan nama saya Andini, NPM A1A019033 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK untuk guru bahasa yang diampu oleh Bapak Rio Kurniawan MPD. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Semenjak isu COVID-19 masuk dan tersebar di Indonesia, mau tidak mau kita terpaksa mengikuti anjuran pemerintah untuk diam di rumah dan mengurangi aktivitas berkumpul dengan banyak orang. Termasuk aktivitas sekolah dan kuliah, semuanya harus beralih dari yang biasanya tatap muka diganti menjadi sekolah daring. Tidak jarang kita merasa bosan dengan aktivitas yang dilakukan di rumah. Beberapa dari kita mengatasi hal tersebut dengan melakukan hobi dan hal-hal yang disukai. Salah satunya adalah dengan membaca. Ketika membaca sebuah cerita atau artikel, kita kerap kali bertemu dengan istilah-istilah baru. Istilah-istilah baru ini sering dijelaskan dengan menggunakan kata adalah dan kata merupakan. Pernah tidak teman-teman bertanya, kira-kira apa ya perbedaan penggunaan kata adalah dan merupakan? Dalam kesempatan kali ini, mari kita bahas apa perbedaan penggunaan kata adalah dan merupakan dalam bahasa Indonesia. Kata adalah umum digunakan untuk mendefinisikan kata benda. Sementara kata merupakan digunakan untuk mendefinisikan pengertian dari rupa atau wujud. Definisi seperti ini umumnya masih cukup rancu untuk kita pahami. Apakah pengertian dari rupa dan wujud itu bukan termasuk ke dalam kata benda? Nah, bagaimana cara membedakan adalah dan merupakan agar lebih mudah kita pahami dan ingat? Nah, mari kita bahas lebih jauh. Adalah di dalam KBBI Online Kemendikbud diartikan sebagai yang pertama identik dengan, kedua sama makna dengan, ketiga termasuk dalam kelompok atau golongan. Kata adalah digunakan untuk mendefinisikan sesuatu yang berwujud kata benda bernomina dan bersifat mutlak. Dengan sederhana bisa dirumuskan A1 sama dengan A2, A2 sama dengan A1. A1 sebagai kata apa yang akan didefinisikan, sementara A2 sebagai definisi dari kata tersebut. Agar lebih mudah, mari kita pahami contoh berikut ini. Pada kalimat novel Pulang adalah karya Laila S. Chudori, pada contoh tersebut A1 sama dengan novel Pulang, A2 karya Laila S. Chudori, menyatakan bahwa secara mutlak bahwa novel Pulang itu ditulis oleh Laila S. Chudori. Contoh yang kedua terdapat pada kalimat Jakarta adalah ibu kota Indonesia. A1 sama dengan Jakarta, A2 adalah ibu kota Indonesia. Dapat kita pahami bahwa kalimat tersebut menyatakan secara mutlak bahwa tidak ada kota lain yang menjadi ibu kota Indonesia selain Jakarta. Dan Jakarta juga bukan ibu kota dari negara lain kecuali negara Indonesia. Situs KBBI Online milik Kemendikbud menampilkan kata merupakan memiliki arti yang pertama memberi rupa supaya berupa, yang kedua adalah, dan yang ketiga menjadi. Kata merupakan tergolong dalam kata turunan sehingga bukan termasuk ke dalam kata dasar. Kata merupakan digunakan untuk membuat definisi rupa dan wujud yang tidak bersifat mutlak. Kita bisa pahami dengan rumus sederhana A1 sama dengan A2, A3, dan A4. A2, A3, dan A4 bisa digunakan untuk mendefinisikan A1 karena tidak bersifat mutlak.
bisa sama-sama kita pahami melalui contoh kalimat Indonesia merupakan negara agraris, Indonesia merupakan negara beriklim tropis, Indonesia merupakan negara penghasil kopi. A1 menampilkan Indonesia, A2 menampilkan negara agraris, A3 menampilkan negara iklim tropis, A4 menampilkan negara penghasil kopi. Ini artinya Indonesia bisa didefinisikan tidak hanya sebagai negara agraris saja, tetapi juga sebagai negara dengan iklim tropis dan negara penghasil kopi. Setelah mencoba memahami penjabaran mengenai perbedaan dari kata adalah dan kata merupakan, kita bisa sama-sama tarik kesimpulan bahwa kata adalah cenderung digunakan untuk menampilkan makna dari istilah yang bersifat mutlak, sementara kata merupakan digunakan untuk menampilkan istilah yang memiliki definisi tidak bersifat mutlak atau memiliki banyak definisi. Setelah sama-sama memperhatikan perbedaan antara kata adalah dan merupakan di dalam penggunaannya di bahasa Indonesia, sekarang ketika kita membaca kemudian kita menemukan istilah yang baru, kita sudah tidak lagi bertanya-tanya, kenapa ya istilah kata ini didefinisikan dengan kata adalah, kenapa ya istilah kata ini didefinisikan dengan kata merupakan. Nah, perbedaan penggunaan kata adalah dan merupakan ini juga bisa kita terapkan dalam kepenulisan kita, karena itu akan membuat tulisan kita jauh lebih teratur. Teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.